Istilah zikir nafas ini lahir dari suatu riyado atau latihan jiwa dalam tarekat Naqsyabandiyah. Zikir nafas adalah proses zikir yang diikuti dengan irama naik turun nafas kita. Kebanyakan para sufi dan wali menamakannya zikir nafas karena mereka yakin bahwa setiap unsur diri kita harus melakukan zikir. Sehingga zikir tidak hanya dilakukan oleh lisan dan kolbu. Sebelum masuk lebih dalam ke materi intinya, bisa dong dukung Ruh Ilahi, agar semakin berkembang, untuk menebarkan berbagai ilmu, amalan juga aji kesaktian, dan masalah keuangan. Cukup tekan likes, subscribe, dan tombol lonceng kuningnya, ya. Terima kasih semua yang sudah subscribe. Semoga hari ini, Anda mendapatkan keberuntungan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah teknik zikir yang saya rasa teramat dahsyat dan mulia. Sebuah zikir nafas. Zikir ini berorientasi ke dalam kehidupan kita, sebuah teknik rahasia untuk menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga kita. Saat ini, sobat mungkin berpikir bahwa istilah zikir nafas ini mungkin menyimpang, karena istilah zikir nafas ini mungkin baru terdengar. Sebenarnya zikir nafas ini bukan istilah baru sobatku. Memang zikir ini tidak lahir atau muncul di zaman Rasulullah, tetapi, sobat tidak usah ragu. Hukum istilah ini sama halnya dengan istilah balagok, syaraf, makani, imlak dan tajwid yang tidak lahir di zaman Rasulullah. Istilah zikir nafas ini lahir dari suatu riyado, atau pelatihan jiwa dalam tarekat Naqsyabandiyah. Kita tidak sedang membahas tarekat loh, tetapi yang kita bahas adalah bagaimana zikir nafas ini turut berkontribusi dalam membuka rahasia nafas. Zikir nafas adalah proses zikir yang diikuti dengan irama naik turun nafas kita. Kebanyakan para sufi dan wali menamakannya zikir nafas, karena mereka yakin bahwa setiap unsur diri kita harus melakukan zikir. Sehingga zikir tidak hanya dilakukan oleh lisan dan kolbu. Zikir qauliyah dan qalbiyah, tetapi nafas juga harus melakukan zikir, otak juga melakukan zikir. Mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya harus melaksanakan zikir. Jika kita bisa memahami, semua yang tercipta di alam semesta ini pun, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak diberikan indera untuk mendengar semua benda di alam ini, yang melakukan zikir tersebut. Saya tidak mungkin membahas semuanya. Hari ini yang akan saya bahas adalah zikir nafas saja. Zikir sebagai amalan mengingat Allah cukup sempit. Zikir itu jika kita mau memahaminya, merupakan kendaraan, agar seorang hamba dapat sampai ke hadirat Allah. Mengingat Allah bukan sama dengan mengingat orang tua, hal ini sama halnya memanusiawikan Allah. Jika manusia mengingat Allah, maka manusia tersebut bisa sampai ke hadirat Allah, artinya, Allah menjadi hadir dalam perenungannya. Sehingga apapun yang manusia atau hamba itu minta, maka permintaan itu, akan secara langsung diterima dan didisposisi oleh Allah dan dikabulkan secara proporsional. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah yang baik dan agung. Artinya, asma yang digunakan untuk berdoa itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kita sakit dan minta kesembuhan, maka kita harus prioritaskan untuk menggunakan asma Allahus Syafi'i, yang artinya Allah Maha Penyembuh. Kita sedang melakukan pendekatan kepada Allah dengan asmanya. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan zikir nafas? Para sufi membagi zikir ini ke dalam 3 jenis zikir. Yang pertama, zikir lisan. Zikir ini dilakukan oleh lidah. Yang kedua, zikir khafi. Zikir ini dilakukan oleh hati. Dan yang ketiga yaitu
zikir nafas diikuti dengan zikir yang ritmenya menuruti irama naik turun dan diamnya nafas kita. Sebagian sufi yang lain melengkapinya dengan zikir siri, zikir yang dirahasiakan, dan zikir fi'li, yaitu zikir yang dilakukan dengan perbuatan. Intinya adalah bahwa zikir nafas itu adalah zikir yang ritmenya menuruti irama naik turun, serta diamnya nafas. Dalam hal ini, zikir bukan lagi satu hal yang asal sebut, dan asal ingat saja. Tetapi zikir sudah merupakan suatu disiplin yang teratur, dan tidak terbengkalai. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir menjadi suatu prosesi yang ketat dan tidak main-main. Para sufi, para waliullah, melakukan hal ini, tentunya dengan dasar atau dalil yang kuat. Untuk hal ini, sobat bisa mencari video saya yang membahas tentang tasawuf atau tarekat, untuk melihat dasar-dasarnya demi mengembalikan zikir ke tempatnya semula, yang agung dan sakral. Apakah zikir kini tidak lagi sesuatu yang agung dan sakral? Ya, kita dapat melihat, jika mulai takbiran hari raya, takbir yang seharusnya dilakukan dengan hikmat, sudah diremix dengan irama disko. Pawai takbiran diikuti seperti halnya pawai lainnya, tasbih digantung-gantung di leher anak-anak. Zaman sekarang ini sebagai tren saja, surban dikalung-kalungkan, bukan lagi oleh kiai, tetapi anak-anak remaja yang masuk ke diskotik juga pakai. Para pembawa acara, pelawak dan sebagainya, juga menggunakan songkok secara miring, dengan rambut acak-acakan, seolah songkok merupakan bahan humor yang efektif. Para politikus menjual firman Allah dan hadis, demi kepentingan duniawi pribadi. Kedepan nanti, tidak menutupi kemungkinan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah, juga menjadi bahan humor. Hal ini sangat mendegradasi posisi mengingat Allah, dari posisi sakral ke posisi main-main. Para sufi kemudian merasa prihatin, hal-hal yang sakral dan agung, sudah menjadi hal yang rendah. Sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan, untuk saat ini. Untuk mengatasi dan mengembalikan semua posisi kesakralan tersebut, sebaiknya didirikanlah disiplin-disiplin tertentu yang mengaturnya. Dengan kata lain, mereka mengembalikan posisi mengingat Allah, ke posisi yang sakral dan agung. Akan tetapi, lihatlah, yang terjadi kini. Para sufi bahkan dituduh bid'ah, bahkan murtad. Akhirnya, bertebaranlah apa yang mereka takutkan terjadi, yaitu pelecehan terhadap simbol-simbol, mengingat Allah tadi. Ini merupakan bukti, sobatku, bahwa ramalan yang pernah Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, bahwa suatu kelak nanti agama menjadi simbol saja, kitab suci menjadi tumpukan kertas, dan masjid hanya menjadi bangunan saja. Kali ini melebihi dan melampaui apa yang telah diramalkan Rasulullah, di mana simbol-simbol agama tidak lagi pada tempatnya. Banyak penyelamat agama yang divonis bid'ah, bahkan murtad. Sobat Guru Ilahi, melalui pengenalan zikir nafas ini, saya berharap bisa mengajak kita semua untuk kembali mensakralkan serta membumikan zikir sebagai suatu yang besar dan agung. Intinya apa? Saya ingin mengajak sobat semua untuk mengadakan proses penyelamatan terhadap atribut-atribut sakral ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah menunjukkan jalan dan melindungi kita semua dari berbagai pengaruh yang menyimpang dan burik ini. Sekelumit pengantar untuk sekedar mengingatkan kembali, ya sobatku. Mari kita kembali ke materi, yaitu mengenai zikir nafas ini. Pertama kita bahas manfaat dari zikir nafas ini, karena memang zikir nafas ini manfaatnya sangatlah besar dan dahsyat, sobat. Dalam praktik muraqabah, nafas diyakini sebagai jalan menuju konsentrasi terhadap makna zikir. Zikir nafas bermanfaat demi ketenangan batin, keluasan dada dan pencerahan pikiran. Jika zikir ini diikuti dengan nafas, maka zikir tersebut akan mengalir di seluruh aliran darah, dan di setiap detak jantung. Hal ini membuat kita berkekalan dengan zikir nafas zikrullah. Selain itu zikir nafas juga membangkitkan energi murni,
inner power yang bermanfaat untuk pengobatan dan perlindungan. Dari pengalaman saya sendiri, manfaat zikir nafas ini juga berimbas pada pengendalian emosi yang lebih positif dan pengendalian hawa nafsu. Di samping itu, juga meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga pikiran tetap konsen, membuat tubuh menjadi tegak dan lebih percaya diri dan tangguh dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Bagaimana zikir dan nafas ini berkolaborasi menjadi zikir nafas? Untuk saat ini, sebaiknya sobat persiapkan diri dulu untuk memahami bahwa zikir nafas bukanlah suatu yang dilarang dalam agama Islam, melainkan hal yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita pribadi, kelompok bahkan untuk memerangi musuh-musuh Islam. Baiklah sobat, mari kita mulai, yakni bagaimana zikir dan nafas tersebut berkolaborasi. Nantinya sobat akan segera rasakan natijahnya atau hasilnya yang sangat bermanfaat, membuatmu tersungkur dan menangis bahwa kamu hampir saja terlambat untuk mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Allah SWT pun meminta hambanya untuk banyak berzikir dan mengingatnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Ya, ayyuhallazina amanudkurullaha, zikron kasiron." Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 42. Menurut Ibnu Katsir pun menjelaskan, maksud dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar banyak menyebut nama Tuhan mereka yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada mereka, berupa berbagai macam nikmat dan beraneka ragam anugerah. Karena dalam melaksanakan hal tersebut, terdapat pahala yang berlimpah bagi mereka, dan tempat kembali yang sangat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadisnya menyebut bahwa zikir merupakan amalan ibadah paling utama. Sabda Rasulullah yang artinya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang terbaik bagi kalian dan tersuci di sisi Tuhan kalian, serta menghantarkan kalian kepada kedudukan yang tertinggi, dan lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian berperang melawan musuh kalian, lalu kalian tebas batang leher mereka dan mereka menebas batang leher kalian." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Zikrullah, yaitu banyak menyebut nama Allah." Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalanan untuk mencari orang-orang ahli zikir. Dan ketika mereka menemukan sekelompok orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, para malaikat ini kemudian memanggil, 'Ambillah kebutuhan kalian.'" Hadits riwayat muttafaqun alaihi, Tirmidzi dan Ahmad. Nah, sobatku, inilah cara zikir nafas, la ilaha illallah. Tujuannya, salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui zikir, Allah sudah menjamin ketenangan hati hambanya dari hiruk pikuk dunia. Allazina amanu, wa tadmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tadmainul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Dan berikut ini, saya tunjukkan teknik dasar dari zikir nafas, la ilaha illallah. Tujuan dari zikir ini adalah untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Zikir ini bisa dilakukan dengan zikir isim al-zat, yakni mengingat zat yang hakiki, dan zikir tauhid, yakni mengingat keesaan. Zikir ini, dengan mengucapkan asma Allah, dengan berulang-ulang dalam hati, sebanyak ribuan kali, bisa dihitung dengan menggunakan tasbih,
jari maupun alat digital, sambil memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tauhid, sobat bisa melakukan bacaan secara perlahan, dengan disertai pengaturan napas, kalimat la ilaha illallah. Dengan membayangkan, seperti Anda sedang menggambar jalan garis melalui tubuh. Aturannya ketika bunyi, la, permulaan digambarkan, dari daerah pusar, terus ke hati, sampai ke ubun-ubun. Kemudian, ketika melafalkan bunyi, ilaha, gambar garis tersebut, turun ke kanan, dan berhenti pada ujung bahu kanan. Kata berikutnya yaitu, ila. Gambaran tersebut, mulai dengan turun melewati bidang dada, sampai ke jantung, dan ke arah jantung inilah, Anda mengucapkan, kata Allah. Dihujamkan dengan sekuat tenaga, kita bisa membayangkan, bahwa jantung itu, mendenyutkan nama Allah dan membara, serta memusnahkan segala kotoran yang menempel. Zikir nafas, juga merupakan zikir kesadaran, dengan menggunakan lafaz, Huwa Allah. Sebuah metode zikir, dengan mengikuti irama, keluar masuknya nafas, melalui rongga hidung sampai ke paru-paru, dan kemudian dihembuskan kembali, melalui rongga hidung lagi. Cara mempraktikkan zikir Huwa Allah ini pun, sangat mudah, yakni ketika menghirup udara, mulailah hati berzikir, mengucap, Hu, yang artinya Dia, Allah. Dan ketika mengeluarkan nafas, hati berzikir, Allah. Sobatku, amalia zikir merupakan jenis amal, yang paling mudah dan paling ringan. Namun, karena amalan ini menuntut keistiqomahan, yaitu, konsisten, secara terus-menerus dan keterlibatan pikiran, serta emosi, maka amalan ini menjadi terasa berat. Zikir nafas ini, suatu metode untuk dapat berzikir kepada Allah tanpa henti. Hal ini tujuan utamanya adalah, agar dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan lebih baik. Karena zikir nafas ini merupakan sebuah metode, maka, ia tidak mungkin, akan ditemukan tuntunannya, di dalam Al-Quran dan hadis yang terang-terangan, memerintahkan untuk melakukan zikir nafas tersebut. Benar tidak? Masuk akal, kan? Semoga penjelasan ini, bisa memberikan pemahaman dan bukan menjadikannya suatu perbedaan. Demikian penjelasan mengenai cara zikir nafas. La ilaha illallah. Tujuan utamanya adalah agar hati menjadi lebih tenang, dan kita semua, bisa lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dengan kita mengenal Allah dan Rasul-Nya, bisa dipastikan, kita, akan menyayanginya. Jika kita telah menyayangi, Allah dan Rasul-Nya, sudah barang tentu, kita akan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.